Demikianlah kerinduan hati kami ya Tuhan, yang haus akan firman-Mu. Karena itu kami datang dan membuka hati kami sambil memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguduskan kami oleh darah Kristus Tuhan yang telah tercurah di Golgota untuk membebaskan kami dari dosa dan segala akibatnya, dan layakkan kami memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu, diteguhkan oleh sabda-Mu untuk menikmati dan menjadi berkat dalam tangan Tuhan. Karena itu dengan memandang kepada Dikau kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, mohon Bapa bicara kepada kami dan teguhkan kami menjadi pribadi dan keluarga-keluarga berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sila duduk. Shalom. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pendeta Randy yang memberi peluang yang bagi saya sangat berharga untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali saya datang di sini, selalu saya ingat Pendeta Jonathan Cendana dan Ibu Nelly yang begitu setia melayani Tuhan mulai dari pojokan di Boulevard di sana dan sampai ke sini. Saya terus mengikutinya. Dan saya tadi mengatakan kepada Pak Randy, doa, harapan, dan pilihan dari Pendeta Jonathan Cendana itu tidak salah. Karena Tuhan menghadirkan hamba-Nya untuk meneruskan pekerjaan yang kiranya diteruskan oleh generasi baru ke depan. Saya bersyukur karena masih melihat rekan-rekan saya yang seusia emas bersama saya. Jadi kadang-kadang orang menyebut dengan usia, lanjut usia. Artinya ya sudah tua, tapi saya menyebutnya dengan usia emas. Karena kita masih bisa melihat satu dengan yang lain, itu adalah anugerah Tuhan semata. Kalau begitu izinkan kita untuk bersama memadu hati dan berkata, haleluya, Tuhan baik, amin. Dengan demikian saya berharap bahwa kehadiran generasi baru yang ada menjadi tonggak untuk mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Dan sekalipun kita semua satu persatu akan berlalu, tetapi gereja Tuhan akan tetap tegak untuk menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Selamat melayani, selamat menikmati tahun baru 2026. Kiranya Tuhan beserta kita. Haleluya. Hari ini kita akan membincangkan sebuah pokok yang menarik, yaitu mengenal Dia atau mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Teks perenungan kita terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 yang sudah kita bacakan bersama tadi. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian sabda Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita memberkati kita semua dengan limpah. Haleluya. Amin. 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 Kekasih Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah anugerah yang tidak bisa dilakukan dengan pikiran kita yang sempit. Seorang pemikir Kristen namanya Stephen B. Vance, dia bahkan berkata begini, upaya kita untuk mengenal Tuhan, menemukan Tuhan, bagaikan sedang berhadapan dengan batu cadas yang menjulang ke angkasa tak berujung. Alih-alih kita menemukan Dia, kita menemukan diri kita sedang berada dalam kebuntuan. Mengapa begitu? Karena pertama, mengenal Tuhan yang adalah anugerah itu tidak dapat dilakukan begitu saja. Lihatlah pengalaman Musa. Tatkala Tuhan menyampari dia tidak mengenal siapa yang dihadapi. Tetapi kemudian Tuhan membuka diri. Tuhan Allah kita bersabda kepadanya, bahkan menyebut namanya kepada Musa. Lalu bahkan Musa meminta
Tuhan, izinkan saya melihat di Kau, mengenal di Kau dengan lebih dekat. Tidak ada orang yang punya peluang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan seperti Musa. Tetapi tatkala Musa meminta permintaan yang khusus seperti tadi, Tuhan katakan bisa, saya akan memperlihatkan kemuliaanku, kegemilanganku, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kamu bahwa kamu hanya akan melihat bahagian belakang saja, karena tidak ada orang yang melihat aku yang bisa hidup. Dengan kata lain, untuk melihat dan menyampari Tuhan dari dekat itu bukan sesuatu yang semudah kita pikirkan. Lalu tatkala kita berbicara tentang mengenal Tuhan seperti begini, Rasul Paulus juga berkata, oh alangkah dalamnya hikmatmu, pengetahuanmu. Dengan kata lain Rasul Paulus berkata, Tuhan itu tidak bisa dapat difahami hanya dengan akal kita yang sempit. Tetapi tatkala kita melihat kerinduan yang diungkapkannya dengan berkata, yang saya kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku bisa memperoleh bahagian di dalam Dia. Pernyataan ini menegaskan bahwa sesungguhnya kerinduan hati untuk mengenal Tuhan itu sesuatu yang benar dan baik. Tetapi mengenal Tuhan tidak sekedar bisa dilakukan dengan cara saya ingin, saya mau. Bagaikan orang pindah agama dari satu agama ke agama yang lain karena dia ingin, dia mau. Tidak begitu. Mengapa? Karena Tuhan Allah Alkitab adalah Tuhan Allah yang maha berdaulat, maha sumber, yang maha sempurna. Sehingga Dialah yang memilih, Dia yang menetapkan, Dialah yang membuka diri, barulah kita mengenal Dia. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengenal Dia, dapat mengambil sesuatu daripadanya, jika ia sendiri tidak menyatakan dirinya. Nah, itu titik tumpu yang merupakan kebenaran Alkitab, yang menegaskan bahwa Tuhan Allah kita hanya dapat dikenal kala Ia berkenan membuka dirinya, kala Ia berkenan menyatakan dirinya, kala Ia membebaskan untuk menjadi bahagian milik kekasihnya. Itulah sebabnya untuk mengenal Dia dengan lebih dalam, berdasarkan keinginan dan kerinduan Rasul Paulus, dia mengungkapkan berdasarkan latar rahasia yang menegaskan beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa mengenal Dia atau mengenal Tuhan dengan lebih dalam diawali dengan berada di dalam Kristus. Hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus tatkala dia bicara tentang pengalaman di dalam Kristus itu, di mana ia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kebenaran ini menegaskan bahwa untuk mengenal Tuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Latar kehidupan Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menangkap dia, Tuhanlah yang menyatakan diri kepadanya. Tatkala dia dengan begitu ganas dan begitu keras melawan Tuhan dan umatnya dalam perjalanan ke kota Damaskus, Damsyik, disitulah Tuhan menyatakan diri dan membebaskan dia. Sehingga dalam penyataan Tuhan yang membebaskan itulah, maka Rasul Paulus mengalami Tuhan, yang olehnya mengenal Tuhan dengan lebih dalam menegaskan bahwa ada pengalaman yang dia alami dari Tuhan. Sehingga Tuhan mencampur tangan dalam hidupnya, Tuhan menyampari, Tuhan memilih dan membuktikan
bahwa dialah orang yang berkenan di hatinya. Sehingga dia mulai melihat diri dan pengalaman itu. Dan dia berkata, dulu begini, tapi sekarang lebih baik. Sekarang lebih mulia. Sekarang lebih indah. Sekarang lebih luar biasa dari dulu. Sehingga olehnya di situ dia tatkala mengungkapkannya, dia mengungkapkan pengalaman pembebasan Tuhan atas dirinya. Sehingga yang lama bagi dia itu sudah berlalu. Yang baru sekarang merupakan sebuah pengalaman nyata yang dihidupinya. Dan dia bicara tentang hal itu sebagai kebenaran anugerah. Artinya kalau bukan Tuhan yang memilih maka kita tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang menetapkan dan menyatakan dirinya, membuka diri, memperkenalkan diri, maka Rasul Paulus tidak ada. Hal yang sama juga kepada saya, kepada Anda, kepada kita. Dan jika kita berada di sini, kita hanya bisa berkata puji Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Kalau kita bisa melihat satu dengan yang lain dan berada di dalam Dia, itu hanya merupakan anugerah yang tidak terkira. Karena kita menyaksikan dunia di mana kita ada ini tunggang langgang, terbolak-balik. Ada orang yang tadinya kelihatan setia, kemudian tidak setia, lalu kita sebut murtad. Padahal dalam Alkitab istilah murtad itu artinya tidak percaya dan hatinya jahat. Maka dia tidak mungkin ada di dalam Tuhan dan kemudian keluar dari Tuhan. Dia tidak mungkin ada di dalam Tuhan dan kemudian menyangkal Tuhan. Karena dia tidak pernah menerima penyataan Tuhan yang membebaskan. Itulah pengertian berada di dalam Tuhan. Sehingga pengalaman Tuhan itulah yang menjelaskan bahwa ternyata waktu kita mengawali pengalaman Tuhan dengan menerima pembebasannya atas kita, maka kita menemukan diri berada di dalam Kristus yang adalah juru selamat dengan pengakuan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu bukan kebenaranku karena melakukan hukum Taurat, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Artinya Dialah yang semata-mata memilih dan mengadakan kita sebagai milik kekasihnya. Jadi saya ada, Anda ada, kita ada karena pilihan dan tindakan Tuhan yang menyelamatkan, yang olehnya kita dipindahkan dari manusia lama menjadi manusia baru, dari maut kepada hidup yang kekal, dan olehnya kita menemukan diri sedang berada di dalam anugerahnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Sehingga Rasul Paulus katakan, bagi saya yang lama itu kuanggap sampah, karena yang baru lebih mulia di dalam Kristus Tuhan, yang merupakan anugerah oleh kebaikan dan kasih-Nya. Nah, itulah sebabnya kekasih Tuhan, tatkala kita berbicara tentang mengenal Tuhan dengan lebih dalam, semuanya harus diawali dengan pengalaman Tuhan yang membebaskan, yang menghadirkan kita di dalam Dia. Sehingga kalau kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, maka itu merupakan kesaksian yang menjelaskan bahwa kita berada di dalam Dia. Nah, itu hal yang perlu dipegang. Sehingga menjadi Kristen itu tidak sekedar karena dia lahir dari keluarga Kristen, tidak sekedar karena dia ingin memilih menjadi orang Kristen, tetapi karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang campur tangan dan membebaskan dan menghadirkan mereka yang dibebaskan di dalam dirinya, sehingga berada di dalam Tuhan itu adalah kepastian bahwa saya, Anda, kita punya dasar yang kokoh untuk mengenal Tuhan. Saya punya adik, dia perwira di Mabes Polri. Tahun 2014 dia menjadi pengawal bagi calon presiden yang gagal terpilih menjadi presiden. Jadi dia selalu bangga menunjukkan foto tahun 2014 tatkala dia bersama dengan calon presiden yang gagal kala itu dan sukses tahun lalu. Wapres juga yang gagal, calon wapres juga yang gagal. Dan dia punya hak istimewa.
Setiap mereka ulang tahun, dia bisa datang dan menyalami mereka dengan penuh hormat. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengenal mereka dengan lebih dalam? Tidak. Itu hal-hal yang bersifat formal, hal-hal yang terlihat dari luar, tapi tidak menjelaskan bahwa dia mengenal mereka dengan lebih dalam. Dia juga punya peluang untuk mengenal seorang petinggi negara. Kalau tidak salah dalam urutan ketatanegaraan dia orang ke-7 di Republik ini. Tahu-tahu hanya karena 100 juta dia ditangkap oleh KPK. Dan adik saya kala itu mengawal, dan dia juga terkejut. Artinya dia tidak mengenal apa yang terjadi. Dia tidak tahu kepribadian orang yang dikawalnya. Walaupun dia dekat, walaupun dia ada di sekitar, walaupun dia punya hak istimewa untuk menjaga. Tidak sama dengan mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu adalah hak istimewa yang datang dari Tuhan, di mana dia memilih, dia memindahkan kita ke dalam dirinya, membebaskan kita dari dosa dan maut, dan memastikan bahwa kita adalah milik kekasihnya yang dikaruniakan hidup yang kekal di dalam dirinya. Itulah indikator yang menjelaskan bahwa kita ada di dalam dia, yang harus disusul dengan kesaksian pengalaman nyata yang menjelaskan. Bagi saya, pengenalan akan dia lebih mulia karena itu adalah anugerah, karena yang lama itu tidak lebih baik dari apa yang saya alami sekarang. Nah, pada sisi yang kedua, mengenal Tuhan dengan lebih dalam dialami dengan mengenal Kristus dan bersekutu dengannya secara lebih mendalam. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tatkala ia menegaskan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, di sini kita menemukan bahwa mengenal Kristus dengan lebih dalam menjelaskan bahwa dia harus mengalami Tuhan dengan masuk ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan dia. Hal itu hanya dapat terjadi jika dia yang mengalami Tuhan itu menyadari bahwa dia hanya ada di dalam Tuhan oleh kuasa kebangkitannya. Sehingga kuasa kebangkitan itulah yang harus dialami, harus dihidupi, dan harus menjadi kesaksian. Mengapa dia tidak berbicara tentang kuasa kematiannya lebih dahulu? Dia berbicara tentang kuasa kebangkitannya lebih dahulu, yang menegaskan bahwa Kristus melewati pengorbanan yang luar biasa. Dia telah menyerahkan dirinya, mati ganti umatnya, mati ganti kita. Di dalam kebangkitannya sajalah ada kepastian bagi saya, bagi Anda, bagi kita, bahwa pengalaman Tuhan yang tadi menjadi lebih luar biasa oleh kuasa kebangkitannya yang menjelaskan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang pilihan Tuhan. Dan karena maut tidak berkuasa atas kita, itu bukan saja anugerah, itu bukan saja hak istimewa, tetapi itu sebuah pengalaman kehidupan yang tiada duanya di bawah kolong langit, alias luar biasa. Sehingga kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang juga membebaskan kita dari dosa dan maut, yang mengubah kehidupan kita dan menjadikan kita manusia baru, yang olehnya kita punya kepastian bahwa di dalam kuasa kebangkitan Kristus itulah kita akan terus mengalami pembaharuan kehidupan yang menampakkan kemuliaan lepas kemuliaan, yang membuat hidup kita menjadi lebih mulia. Di sini kita menemukan bahwa menemukan dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam itu hanya terjadi karena pilihan Tuhan atas kita. Pengalaman kita di dalam Tuhan menjelaskan bahwa di dalam Dia yang olehnya ada pengakuan bahwa yang ada pada kita lebih mulia, harus kita teruskan dengan mendalami atau masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, karena itu kini dan di sini kita bertanya begini,
Bagaimana kita menyikapi Alkitab? Bagaimana kita berdoa? Adakah kita membaca Alkitab bagaikan membaca buku novel? Atau kita membaca Alkitab dengan kerinduan yang dalam? Saya mau mendengar Tuhan bicara. Lalu kalau kita berdoa, tidak sekedar kata-kata indah yang kita ungkapkan, tapi kita mencurahkan isi hati kita di hadirat Tuhan yang olehnya itu membedakan antara kita dan yang bukan kita. Bukankah dalam hubungan yang erat, misalnya kalau suami dan istri melakukan sesuatu, tanpa bicara pun sudah tahu apa yang dimaksudkan. Dan itu tidak bakal terjadi dengan hubungan biasa-biasa. Karena itu sebagai bahagian dari orang-orang ketebusan Tuhan, kita disebut sebagai mempelai perempuan. Artinya kita masuk ke dalam persekutuan yang begitu dalam, yang olehnya kita mengerti dan mengalami Tuhan. Di mana misalnya begini, dulu saya muda, sekarang saya telah menjadi tua, tapi saya melihat kehidupan ini tetap sama di dalam Tuhan. Anugerah yang sama, berkat yang sama, kekuatan yang sama, janji yang sama. Dan saya harus membuktikan atau menanda buktikan itu dengan hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya mendengar Tuhan. Jadi setiap hari saya mengungkapkan pengalaman saya dengan Tuhan dengan berbagi kepada teman-teman. Bagaimana dan apa yang Tuhan bicara. Tapi bagi saya, kalau Tuhan bicara kepada kita, maka di situ ada kebenaran yang menghadirkan damai dan sejahtera. Di situ ada keadilan yang olehnya kita bersikap patut kepada diri dan sesama. Di situ ada kejujuran, di mana kita hidup pantas dan layak, jujur terhadap apapun, terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap sesama. Sehingga waktu kita melihat Tuhan, kita melihat Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi saya. Amin. Betapa baiknya Tuhan bagi kita masing-masing. Amin. Karena bandingkan saja, dulu kita muda, sekarang banyak sudah menjadi tua. Tapi kita tidak pernah melihat Tuhan mengingkari kita. Jadi ada nyanyian, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan mendengar doa. Berkali-kali Tuhan mengangkat, dan itu luar biasa. Sehingga tatkala Rasul Paulus berbicara tentang Tuhannya, dia bicara tentang mengenal pikiran Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal kehendak Tuhan bagi dirinya, sehingga dia tidak bersungut-sungut. Jadi misalnya kita yang sudah lansia atau usia emas bersungut-sungut, itu sebuah kesalahan. Tidak usah bersungut. Walaupun generasi muda menganggap kita patut ditolong, tapi belajarlah bahwa di dalam Tuhanlah ada pertolongan kita. Kalau ada yang menolong kita, itu anugerah dan harus berterima kasih. Tapi nikmatilah kehidupan apa adanya, karena semua juga akan menjadi seperti kebanyakan kita yang usia emas. Benar kan? Tapi waktu kita sampai di sini, yang penting adalah kita temukan diri ada di dalam Tuhan, menemukan diri sedang mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, sehingga olehnya waktu kita berpartisipasi dalam kuasa kebangkitannya itu, maka dengan sendirinya ada kekuatan untuk berpartisipasi dalam kematiannya. Artinya kita merasakan pengorbanannya, merasakan tindakannya yang penuh kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam menghadirkan pembebasan, yang olehnya saya, yang olehnya Anda, yang olehnya kita dikatakan menjadi serupa dengan Dia seperti kerinduan Rasul Paulus. Jadi menjadi serupa dengan Tuhan itu seperti apa ya? Susah juga ya. Karena kita masih marah, kita masih jengkel, kita masih lelah, kita masih bersungut. Apakah itu kehidupan Tuhan? Tidak juga. Tapi kehidupan Tuhan itu kita menemukan diri ada di dalam Dia, hidup di dalam kebenarannya yang selalu diimpartasi oleh firman dan rohnya yang mengingatkan kita. Inilah jalan yang benar. Inilah arah yang tepat. Inilah langkah yang harus diambil.
Lalu kita belajar untuk bersikap adil, belajar untuk bersikap jujur, yang ujungnya menghadirkan sejahtera bagi diri, bagi keluarga, bagi sesama. Jadi kalau kita tidak menghadirkan sejahtera sebagai ujung dari pengalaman keseharian, jangan bicara tentang menjadi sama dengan Kristus. Karena kita ini binaran-binaran kecil cahaya Kristus. Karena kita bukan Kristus, tetapi karena Dia ada di dalam kita, maka daripadanya ada kuasa untuk membinarkan. Antara lain, ayo berapa yang sudi mengampuni dalam arti yang sesungguhnya. Ayo berapa yang sudi berkorban dalam arti yang sesungguhnya. Ayo berapa yang selalu mengucapkan kata-kata berkat dalam arti yang sesungguhnya. Ayo cek dirimu sendiri, tidak usah urus orang lain. Karena indikator bahwa kita ada di dalam Kristus, mengalami kuasa kebangkitan dan berpartisipasi dalam kuasa kematiannya, ujungnya adalah kita menampilkan kehidupan yang berbeda. Dan orang akan berkata, kok hebat ya? Maka kita akan berkata kepada diri, hebatnya apa? Bukan karena saya, tapi karena Kristus yang hidup di dalam saya. Haleluya. Dan pada gilirannya, mengenal Tuhan dengan lebih dalam dibuktikan dengan tindakan nyata mengikuti Kristus. Itulah yang dikatakannya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini kita menemukan bahwa tatkala kita mengatakan kita mengenal Tuhan lebih dalam, seharusnya kita pastikan kita ada di dalam Kristus. Amin. Lalu kita berpartisipasi di dalam pengalaman Tuhan yang menjelaskan bahwa kita sudah mengalami kuasa kebangkitan dan berpartisipasi dalam kematiannya, kuasa kematiannya. Sehingga semua yang ditandai oleh kerelaan berkorban, mengangkat, memberkati itu merupakan ciri-ciri kehidupan Kristus pada kita dan di dalam kita. Kalau saya lemah lembut, Anda lemah lembut, itu bukan karena dasarnya begitu, tapi itu karena Kristus. Amin. Nah, dengan demikian hal yang harus kita lakukan adalah kita buktikan bahwa kita mengenal Tuhan dengan menegaskan sekali Yesus Kristus tetap Yesus Kristus. Amin. Katakan sama-sama, sekali Yesus Kristus tetap Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sekali Yesus Kristus tetap Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu saya secara pribadi itu tidak akan terganggu jika misalnya ada artis besar yang lompat pagar dan katakan bahwa dia meninggalkan Tuhan. Tuhan saja tidak peduli. Maka Tuhan mengajar saya untuk tidak terganggu. Mengapa? Karena dia belum pernah mengalami Tuhan. Dia belum pernah mengalami karunia Tuhan. Dia belum pernah ada di dalam Tuhan. Dia tidak punya pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwanya. Bagaimana mungkin dia menjadi serupa dengan Kristus? Karena orang yang menjadi serupa dengan Kristus, dia bisa lintang pukan dalam kehidupannya. Tetapi 1000 kali dia jatuh, 1000 kali Tuhan berulang-ulang akan menolong dan mengangkatnya dan meneguhkan sebagai milik kekasihnya. Sehingga Rasul Paulus bicara tentang aku tidak menganggap aku sesempurna apa yang dipikirkan orang. Tapi yang terjadi padaku adalah menangkap apa yang ada di dalam isi hati Kristus. Sama seperti dia telah menangkap saya. Lalu saya mengarahkan diri saya dengan melupakan semua yang ada di belakang dan terfokus hanya ke depan untuk mengikuti dia dengan taat dan setia. Ya, inilah yang harus kita sadari dan lakukan. Apa bukti bahwa kita ada dalam Tuhan? Semakin hari semakin lebih setia. Saya selalu bangga kalau datang di sini dan menemukan rekan-rekan seusia atau sejaman
yang masih setia kepada Tuhan. Bagi saya itu anugerah yang luar biasa. Itu tanda taat, tanda setia. Nah, yang harus kita buat adalah jadi berkatlah bagi keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita. Nah, ini kita hidup di dunia modern. Dunia di mana gereja tidak harus datang ke gedung. Gereja bisa duduk di depan HP. Saya punya ponakan. Suaminya kerja di suatu perusahaan besar. Dia bukan pendeta. Tapi tiba-tiba dia jadi pendeta. Jadi kemudian istrinya juga ikut. Lalu keluar dari gereja seperti kita. Dan kemudian masuk di satu gereja di mana setiap minggu pendetanya khotbah dari sebuah kota besar di Jawa di sini. Lalu di online kan ke seluruh dunia, bahkan lalu disitulah mereka beribadah. Jadi dia pengkhotbah satu-satunya. Jadi gembala itu boleh siapa saja, tapi mereka harus mendengar khotbahnya setiap minggu. Itulah gereja yang dibuatnya. Sehingga dia sewa gedung atau dia beli gedung, lalu mereka ada buat gereja, tapi ibadahnya seperti yang saya sebut tadi. Nah, terserahlah. Kita harus bersikap seperti Rasul Paulus yang berkata, apa yang terjadi yang penting Kristus diberitakan. Karena kalau kita pikir tentang mereka, otak kita bisa jadi susah. Jadi tidak usah terganggu lah. Tapi kembali ke diri kita. Pertanyaannya begini, di mana anak-anak kita? Maaf ya, karena itu yang saya jaga. Di mana cucu-cucu kita? Itu juga yang saya jaga. Dan saya berharap bahwa Tuhan bisa mengizinkan saya melihat cucu saya nanti menikah. Dan kalau dia sudah menikah, maka saya akan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah melihat kebaikan-Mu sepanjang hidup. Jadi kalau kita katakan kita mengenal Tuhan, tetapkan kita mau taat, kita mau setia, dan kita seret keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bawa kepada Tuhan. Dan itu merupakan doa. Walaupun ada godaan, orang bisa bergereja dengan ada di hadapan HP. Tapi jika kita benar-benar dekat pada Tuhan, itu sesuatu yang sangat personal, sangat pribadi, yang melibatkan tekad yang kuat. Sekali Yesus tetap Yesus, saya akan setia mengikuti Dia karena Dia sudah setia kepada saya. Seperti yang dialami oleh pemimpin-pemimpin gereja. Yang tempo dulu bapak-bapak gereja, kalau mereka disiksa, dibakar, mereka katakan, saya tidak akan menyangkal Dia. Dia sudah begitu baik kepadaku. Tidak ada alasan bagiku untuk menyangkal Dia. Amin. Jadi mengenal Tuhan dengan lebih dalam itu seperti apa ya? Temukan diri ada di dalam Kristus. Haleluya. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang memilih menyelamatkan kita dan menjadikan kita milik kekasih-Nya. Jadi kita bicara tentang kepastian keselamatan. Kita tidak berbicara tentang sekali selamat tetap selamat. Tetapi kepastian keselamatan di dalam Yesus yang memilih saya, memilih Anda, memilih kita, dan menghadirkan kita di dalam Dia. Itu adalah anugerah. Amin. Sehingga setiap kali kita bangun pagi kita berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk mengizinkan saya bernafas. Sekalipun tubuh ini sakit, tapi jangan dilawan. Karena akan sembuh dengan sendirinya. Ikut saja. Karena hidup ini indah di dalam Dia. Mengapa? Karena jika kita ada di dalam Dia dan punya tekad kuat untuk berpartisipasi dalam pengalaman kebangkitan, kuasa kebangkitannya dan pengalaman kematiannya, maka kita akan menampakkan cara-cara hidup yang lebih mulia, lebih baik, lebih aman, lebih tentram. Tidak punya musuh. Yang ada adalah damai, yang adalah tenang. Karena lihatlah, yang kalau sudah usia seperti begini Pak Pendeta,
sedikit-sedikit bisa darah tekanannya naik. Sudah ya? Jadi daripada kita dibunuh oleh diri sendiri, lebih baik tenang di dalam Tuhan. Amin. Saya bicara dari pengalaman. Saya juga menjaga hati, menjaga makan, menjaga fisik, sehingga saya bisa naik tangga dengan baik. Tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu tidak usah lihat, tapi sekarang harus lihat. Jadi saya hitung 1, 2 supaya jangan jatuh. Karena kalau jatuh itu artinya hampir end game, kata orang sekarang. Jadi karena kita ada dalam Tuhan, kita punya pengalaman hidup harus menampakkan hal-hal mulia. Jadi berkat dengan bertekad kuat. Saya akan taat, saya akan setia. Dan seperti Yosua, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Itu doa saya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat ini dan terus menjadi berkat dalam tangannya. Dan saya terus tiap hari mendoakan Pendeta Randy, ibu dan keluarga supaya terus jadi berkat dalam tangan Tuhan. Caranya Pak Randy tahu bagaimana dan apa yang saya lakukan. Karena saya tidak berbagi tanpa tunduk di hadapan Tuhan dan ingat, Tuhan berkatilah Pendeta Randy, berkatilah istrinya, berkatilah anak-anaknya. Dan itu hak istimewa yang saya terima dari Tuhan. Dan itu pengalaman yang menjelaskan bahwa saya mengerti mengapa saya ada, untuk apa, siapa saya, mau kemana, dan bagaimana seharusnya saya hidup di dalam Tuhan yang begitu mengasihi saya dan Anda. Kalau begitu, menjalani tahun 2026 ini, belajarlah mengenal Tuhan dengan tiap hari memastikan saya ada di dalam Tuhan dan selalu berkata haleluya untuk semua pengalaman. Dan saya harus menjadi serupa dengan Dia supaya senyum saya menjadi berkat mulai dari diri, keluarga, dan nanti banyak orang. Jangan jadi beban bagi keluarga. Walaupun sudah berusia emas, tapi jadi berkat. Dengan cara apa? Jadi model orang yang taat, orang yang setia. Dan kita akan melihat anak cucu kita diberkati. Bukankah itu yang lebih mulia? Amin. Kalau begitu, peganglah rahasia ini. Jalanilah dan nikmatilah berkat Tuhan sepanjang tahun. Mari kita tunduk kepala dan Pendeta Randy silakan mendoakan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana hamba-Mu sudah menyampaikan kepada kami apa artinya mengenal Engkau. Dan bagaimana orang bisa melihat bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Memberkati kehidupan Bapak Pendeta Yakub Tomatala di dalam keluarga, di dalam pelayanan dan segenap apa yang menjadi aktivitasnya, agar Tuhan semakin dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.